Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di Kesultanan Kasepuhan atau Keraton Kasepuhan, sebuah bangunan bersejarah di mana di sini tempat bertahtanya Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Pada episode pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sosok siapa itu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan seorang raja besar di kerajaan Sunda sekaligus kerajaan Galuh. Nama kecilnya beliau adalah Pangeran Raja Sunu atau disebut juga Pangeran Pamanah Rasa atau Manah Rasa, atau nama mudanya adalah Prabu Jaya Dewata, yang setelah menjadi seorang raja besar di Sunda dan di Galuh, beliau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi dengan gelar Anumerta Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Guru Dewata Prana yang memerintah di kerajaan Pajajaran selama kurang lebih 39 tahun. Nah, masa kecil Prabu Siliwangi yang perlu kita ketahui adalah bahwa beliau menghabiskan masa-masa kecilnya itu di Cirebon. Nah, ini merupakan informasi yang barangkali jarang diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Cirebon dan mungkin masyarakat Sunda itu sendiri, bahwa ternyata Prabu Siliwangi itu masa kecilnya mengalami masa-masa yang sengsara. Nah, diceritakan dalam naskah-naskah kuno ataupun kita bisa melihat di prasasti Batu Tulis Bogor bahwa Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata ini merupakan anak dari Prabu Dewa Niskala yang bertahta di kerajaan Galuh. Sementara Prabu Dewa Niskala merupakan putra dari Prabu Niskala Wastu Kancana, seorang raja Sunda Galuh yang memerintah dari tahun 1371 sampai dengan 1475. Sementara Prabu Niskala Wastu Kancana adalah putra dari Prabu Linggabuana yang dalam literatur naskah merupakan seorang raja yang gugur dalam peristiwa Bubat, yaitu pertempuran atau peperangan antara kerajaan Sunda Galuh dengan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Dari sini kita bisa melihat bahwa Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata merupakan cucu dari Wastu Kancana yang diceritakan dalam Carita Parahyangan sebagai raja yang sangat bijak, dan juga beliau sekaligus cicit dari Prabu Linggabuana, Maharaja yang gugur dalam peristiwa Bubat. Nah, dalam naskah Cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis oleh Pangeran Rangga Gempol, nah, Prabu Siliwangi ini mengalami masa-masa yang sangat memilukan, bahkan masa-masa yang sangat menyengsarakan beliau. Kalau kita hari ini mengenal Prabu Siliwangi sebagai seorang raja besar yang kekuasaannya luas, ya kemudian kerajaannya sangat begitu mewah, yang tiang-tiang begitu sangat kuat, kita harus memahami bahwa Prabu Siliwangi mengalami masa-masa yang tidak begitu mengenakan sebagai putra seorang raja. Beliau waktu kecil itu tidak disukai oleh saudaranya yang berbeda ibu, namanya Purba Menak dari ibu Astunawangi atau Astunalarang. Nah, karena beliau posisinya mengancam dan saudara yang beda ibu ini tidak suka bahwa Prabu Siliwangi sebagai putra mahkota, maka Purba Menak menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan Prabu Siliwangi dari posisi dia sebagai seorang putra mahkota. Maka singkat cerita, Prabu Siliwangi diasingkan, dilumuri dengan jelaga hitam, dan kemudian dijual kepada seorang saudagar kaya yang bernama Minaldi di pelabuhan Muara Jati. Dalam pengasingan ini, Prabu Siliwangi tidak dikenali rupanya karena dia dilumuri oleh jelaga hitam, sehingga wajahnya yang begitu tampan rupawan itu tidak dikenali oleh seorang pun bahwa beliau adalah seorang putra mahkota. Wajahnya berubah menjadi seorang
yang sangat buruk rupa. Masa-masa ini dialami oleh Prabu Siliwangi saat usianya kurang lebih 9 tahun atau belum genap umur 10 tahun. Pada saat beliau diasingkan di Pelabuhan Muara Jati, dibeli oleh seorang saudagar kaya namanya Minaldi, beliau kemudian Prabu Siliwangi dijadikan sebagai seorang ABK kapal. Kita bisa bayangkan bagaimana kerja dari seorang ABK kapal, begitu sangat sengsara dan begitu sangat menderita. Nah, singkat cerita, Prabu Siliwangi yang waktu itu bernama Raja Sunu dan dilumuri oleh Jelajah Hitam itu dibeli oleh anak dari seorang pembesar Ki Gedeng Sindangkasih, yaitu Nyai Ambetkasih. Nyai Ambetkasih yang pada waktu itu dalam naskah Cairosan Prabu Siliwangi diceritakan beliau mimpi 3 kali itu dipertemukan dengan seorang budak hitam, maka kemudian membeli Raja Sunu atau budak hitam itu dari Minaldi yang kemudian dibawa ke istana Sindangkasih. Nah, Sindangkasih dalam hal ini adalah sebuah wilayah yang dalam beberapa riwayat dan juga kepercayaan itu berada di wilayah Beber di Kabupaten Cirebon. Nah, sehingga oleh Ki Gedeng Sindangkasih dan Nyai Ambetkasih anaknya, Prabu Siliwangi yang waktu itu tidak dikenal sebagai seorang raja, nggak dikenal sebagai seorang putra mahkota, dibawa ke istana Sindangkasih. Belum cukup beliau jadi seorang ABK kapal, mengalami masa-masa sengsara, di istana Sindangkasih Prabu Siliwangi dianggap sebagai malapetaka. Karena dianggap gara-gara keberadaan dia di istana Sindangkasih, taman-taman di istana Sindangkasih banyak yang hancur. Oleh karena itu, lagi-lagi Prabu Siliwangi mengalami masa-masa sengsara, beliau dituduh, dicemooh, dihina oleh orang-orang istana, dianggap sebagai malapetaka. Walhasil kemudian Prabu Siliwangi diasingkan, dikucilkan dari keluarga istana pada waktu itu. Dan kemudian ditemukan oleh 3 wulu cumbu, yaitu 3 pengasuh Prabu yang bernama Lampung Jambul, Kidang Pananjung, dan Gelap Nyawang. Disinilah kemudian Prabu Siliwangi atau Raja Sunu dikenali rupanya dengan disiram air dan terlihat bagaimana rupawannya Prabu Siliwangi yang ternyata merupakan seorang raja besar, putra mahkota dari kerajaan Galuh yang kelak juga memimpin kerajaan Sunda. Prabu Siliwangi kemudian di kemudian hari menikah dengan putri dari Ki Gedeng Sindangkasih, yaitu Nyai Ambetkasih, dan kemudian beliau juga menikah dengan putri Ki Gedeng Tapajobajan Jati yang dikenal dengan Subang Larang. Dan dari pernikahan ini lahir 3 orang putra yang nanti kelak akan menjadi seorang pembesar dan pendiri Cirebon, yaitu Pangeran Walangsungsang, Ratu Mas Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati, dan juga yang terakhir adalah Prabu Kian Santang atau Raja Sengara. Demikian sekilas tentang masa-masa kecil Prabu Siliwangi, dari mulai beliau dari istana dan dibawa ke Cirebon dan mengalami masa-masa sengsaranya di Cirebon sampai beliau menikah dengan 2 tokoh perempuan Cirebon, yaitu Nyai Ambetkasih dan Nyai Subang Larang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.